Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiu Fazli, kelas XIPS 3, nomor absen 01. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi geografi tentang siklus hidrologi atau siklus air. Nah, apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran penggerakan air antara lautan, badan air permukaan, danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud berbagai benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antar reservoir tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Dan ini adalah jumlah air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air. Bisa kalian baca. Nah, ini juga ada proses siklus hidrologi. Ada evaporasi, evaporasi, intertrapsi, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini tiga proses utama siklus air. Ada evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air di sumber air seperti laut, danau, atau sungai menjadi gas. Sinar matahari membuat molekul air saling bergesekan lalu menguap. Lalu ada kondensasi. Kondensasi yaitu karena suhu yang semakin rendah ke atas, gesekan molekul pada uap air melambat dan saling berdekat sehingga mengembun. Proses ini menghasilkan awan. Ada juga presipitasi, yaitu saat kondensasi terlalu banyak maka tetesan air awan menjadi besar lalu turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan es hingga salju. Produk akhir presipitasi tergantung dari suhu saat kondensasi. Nah, ini tuh poinnya ya. Adalah siklus air yang dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sistem siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Seperti ini gambarnya. Cuaca yang gelap. Ya itulah. Nah, ini pengertiannya. Siklus air pendek meliputi 4 proses utama yang sebelumnya dijelaskan. Perlu diingat, siklus air pendek terjadi di laut. Siklus air pendek meliputi air menguap melalui proses evaporasi atau transpirasi. Uap air naik ke ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi menjadi awan. Awan terlalu berat karena air lalu mengalami presipitasi dalam bentuk hujan ke permukaan air laut dan siklus pun terulang lagi. Berbicara mengenai evaporasi, ternyata ada transpirasi dan intersepsi. Apa bedanya? Jika transpirasi adalah penguapan air dari mulut, daun, dan batang tanaman, maka interrepsi adalah air yang terjebak di atas tanaman dan menguap sebelum jatuh ke tanah. Kedua, siklus sedang. Gambarnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Nah, perbedaan dengan siklus pendek, siklus air sedang terjadi di darat. Siklusnya pun awalnya sama. Meliputi air menguap melalui proses evaporasi atau transpirasi. Uap air bergerak karena tiupan angin ke darat. Uap air mengalami kondensasi menjadi awan. Awan terlalu berat, lalu mengalami presipitasi dalam bentuk hujan daratan. Pergerakan uap air karena tiupan angin disebut adveksi. Karena presipitasi terjadi di atas daratan, maka air bisa mengalami runoff, yaitu kondisi air yang turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air bisa mengalir melalui sungai lalu kembali ke laut dan siklus pun terulang. Selain mengalir ke sungai menuju laut, air juga dapat mengalami infiltrasi atau air meresap ke bumi melalui tanah. Air tanah inilah yang dapat diminum dan kembali ke laut untuk mengulang siklus, meskipun butuh waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga, siklus panjang. Bisa dilihat seperti ini. Contohnya, siklus air terakhir adalah siklus air panjang. Sesuai namanya, siklus air ini mengalami proses yang lebih panjang dengan presipitasi yang berbeda juga, yaitu hujan es atau salju. Siklus air panjang atau besar meliputi air menguap melalui proses evaporasi atau transpirasi. Uap air mengalami kondensasi menjadi awan. Awan mengalami adveksi ke daratan lalu tertahan di pegunungan. Salju dan es di pegunungan turut mengalami sublisasi dan tercampur dengan awan. Suhu dingin pegunungan atau atmosfer membuat presipitasi mengendap deposisi sehingga berbentuk salju atau es. Salju atau es menumpuk dan membentuk gletser. Gletser lalu mencair karena panas matahari membentuk sungai. Runoff sungai mengalir ke daratan, lalu ke laut, dan siklus pun terulang. Selain proses yang lebih panjang, butuh musim semi untuk mencairkan gletser dan membentuk sungai menuju laut serta siklus terulang kembali. Oleh karena itu, siklus ini disebut panjang dibandingkan dengan siklus lain dan dapat dilihat di negara-negara yang dingin. Di proses ini
Ternyata uap air juga dapat berasal dari salju atau kristal es pegunungan lewat proses sublimasi. Nah, ini cara-cara melestarikan siklus air. Cara-caranya meliputi penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi. Gunakan air bersih sehemat mungkin dan perbaiki kebocoran pada saluran air di rumah segera mungkin. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengurangi polusi lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia atau mengolah limbah agar tidak tercemar air. Membiasakan daur ulang sampah. Dan itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya buka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.